Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga Bu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yaitu Bu Neti Merdiati. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu analisis jabatan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Adelia Mareta dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Anggreni Eklesia dan yang ketiga ada Dia Rahayu dan yang keempat ada Nabila Ramadanti dan yang kelima ada Rika Audriani dan yang keenam ada Robi Hilman. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan, menganalisa, dan juga menyusun informasi mengenai komponen, karakteristik, dan persyaratan dari sebuah jabatan. Sanchez dan Levin dalam Amot 2004. Analisis jabatan merupakan proses kajian sistematis tentang kegiatan yang dilakukan dalam suatu pekerjaan yang mencakup tanggung jawab, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang diperlukan untuk kerjaan dengan baik. Munandar 2001. Analisis jabatan sendiri merupakan dasar untuk hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, SDM. Pentingnya analisis jabatan. Analisis jabatan yang menyeluruh adalah dasar untuk hampir semua aktivitas sumber daya manusia. Sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang dapat menulis deskripsi pekerjaan, memilih karyawan, mengevaluasi kinerja, atau melakukan program pelatihan tanpa mengetahui tugas yang dilakukan karyawan. Kondisi di mana mereka dipekerjakan dan kompetisi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut. Dalam sebuah analisis jabatan menyeluruh akan memberikan informasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, menulis deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan ringkasan singkat 2-5 halaman tentang tugas dan persyaratan pekerjaan yang ditemukan dalam analisis pekerjaan. Dengan kata lain, ialah proses menentukan kegiatan dan persyaratan kerja dan uraian tugas. Analisis dan deskripsi pekerjaan menjadi dasar bagi aktivitas SDM, termasuk seleksi karyawan, evaluasi, pelatihan, dan desain kerja. Yang kedua, seleksi karyawan. Dengan adanya pemahaman yang jelas tentang tugas yang dilakukan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut, dengan mengidentifikasi persyaratan tersebut, dimungkinkan untuk memilih tes atau pengembangan pertanyaan wawancara yang nantinya akan menentukan apakah pelamar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan persyaratan pekerjaan. Meskipun ini tampak seperti akal sehat, diskusi tentang wawancara kerja tidak terstruktur menunjukkan bahwa banyak variabel yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang sering digunakan untuk memilih karyawan. Contohnya, daya tarik fisik untuk pramugari maskapai penerbangan. Yang ketiga, pelatihan. Sulit untuk melihat bagaimana karyawan dapat dilatih kecuali persyaratan pekerjaan diketahui. Analisis pekerjaan menghasilkan daftar aktivitas pekerjaan yang akan digunakan secara sistematis untuk membuat program pelatihan. Yang keempat, perencanaan tenaga. Untuk menentukan mobilitas pekerjaan dalam sebuah organisasi, banyak organisasi memiliki kebijakan untuk mempromosikan orang yang melakukan yang terbaik dalam pekerjaan tepat di bawah yang bersangkutan. Meskipun pendekatan ini memiliki kelebihan, dapat menghasilkan apa yang disebut prinsip Petrus, mempromosikan karyawan sampai mereka mencapai tingkatan inkompetensi tertinggi mereka. Peter and Hull, 1969. Yang kelima, penilaian kinerja. Evaluasi kinerja karyawan harus berhubungan dengan pekerjaan. Karyawan sering dievaluasi dengan formulir yang menggunakan kategori yang tidak jelas seperti ketergantungan, pengetahuan, dan inisiatif. Penggunaan kategori spesifik yang berhubungan dengan pekerjaan mengarah pada penilaian kinerja yang lebih akurat yang diterima dengan lebih baik tidak hanya oleh karyawan tetapi juga oleh pengadilan. Wenner dan Bolino 1997. Selain itu, jika dikelola dan digunakan dengan benar, penilaian kinerja ini dapat menjadi sumber yang sangat baik untuk pelatihan dan konseling karyawan.
Alur analisis jabatan. Yang pertama, job description. Menuliskan job description secara singkat sekitar 2 hingga 5 halaman yang berisi ringkasan dari tugas dan juga persyaratan kerja yang ditemukan dalam analisis jabatan. Yang kedua, job specification. Sebuah perangkat pengetahuan, kemampuan, dan juga karakteristik lainnya atau KSAOS, knowledge, skill, ability, dan others yang harus dimiliki setiap individu untuk melaksanakan jabatannya. Hal itu sendiri tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, job classification. Memungkinkan para profesional sumber daya manusia atau SDM untuk mengklasifikasikan pekerjaan ke dalam beberapa grup atau kelompok dengan berdasarkan kemiripan dalam kebutuhan dan juga tugasnya. Yang keempat, job recruitment. Kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan untuk mencari dan menyerap kandidat atau pelamar yang memiliki kemampuan, kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan posisi atau jabatan yang diiklankan. Analisis organisasi. Selama pekerjaan mereka, analisis pekerja sering menyadari masalah tertentu dalam suatu organisasi. Misalnya, selama wawancara analisis pekerjaan, seorang karyawan mungkin menunjukkan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia dievaluasi atau kepada siapa dia harus melapor. Penemuan penyimpangan tersebut dalam komunikasi organisasi kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki masalah dan membantu fungsi organisasi lebih baik lagi. Selanjutnya, menulis deskripsi pekerjaan yang baik. Yang pertama, menulis judul pekerjaan atau job title. Judul yang akurat menggambarkan sifat dari suatu pekerjaan. Judul yang akurat juga membantu dalam seleksi dan rekrutmen karyawan. Jika jabatan menunjukkan sifat sebenarnya dari pekerjaan tersebut, maka pelamar potensial untuk suatu posisi akan lebih mampu menentukan apakah keterampilan dan pengalaman mereka sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, menulis ringkasan singkat atau brief summary. Ringkasan hanya perlu satu paragraf, namun harus menjelaskan secara singkat sifat dan tujuan pekerjaan tersebut. Ringkasan ini dapat digunakan dalam iklan bantuan, posting pekerjaan internal, dan brosur perusahaan. Yang ketiga, menulis kegiatan kerja atau work activities. Bagian aktivitas kerja mencantumkan tugas dan aktivitas yang melibatkan pekerja. Tugas dan aktivitas ini harus diatur ke dalam kategori yang bermakna untuk membuat deskripsi pekerjaan mudah dibaca dan mudah dipahami. Label kategori juga nyaman digunakan dalam ringkasan singkat. Yang keempat, alat dan peralatan yang digunakan, atau tools and equipment used. Mencantumkan semua alat dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan aktivitas kerja di bagian sebelumnya. Meskipun alat perlengkapan mungkin telah disebutkan di bagian kegiatan, namun menempatkannya di bagian terpisah membuat identifikasinya lebih sederhana. Informasi di bagian ini digunakan terutama untuk seleksi dan pelatihan. Yang kelima, menulis konteks pekerjaan. Bagian ini harus menjelaskan lingkungan tempat karyawan bekerja dan harus menyebutkan tingkat stres, jadwal kerja, tuntutan fisik, tingkat tanggung jawab, suhu, jumlah rekan kerja, tingkat bahaya, dan informasi relevan lainnya. Informasi ini sangat penting dalam memberikan informasi kepada pelamar penyandang disabilitas yang dapat mereka gunakan untuk menentukan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah menyiapkan analisa jabatan. Yang pertama, siapa yang harus melakukan analisa jabatan? Orang yang melakukan analisa jabatan adalah orang yang terlatih dalam Departemen SDM, pemegang jabatan, pengawas, serta konsultan dari luar perusahaan. Uniform Guidelines menyatakan bahwa analisis pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dan seorang analis pekerjaan tentu saja tidak dapat disebut sebagai seorang profesional kecuali dia telah dilatih. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa analis yang telah dilatih menghasilkan hasil yang sedikit berbeda dari yang dihasilkan oleh analis yang tidak terlatih. Kedua, seberapa sering deskripsi pekerjaan harus diperbarui? Jawaban yang umum adalah bahwa deskripsi pekerjaan harus diperbarui jika pekerjaan berubah secara signifikan. Dengan pekerjaan berteknologi tinggi, ini mungkin cukup sering. Dengan pekerjaan seperti penanganan paket, pekerjaan tersebut mungkin tidak berubah secara substansial selama bertahun-tahun.
Alasan menarik bahwa deskripsi pekerjaan berubah sepanjang waktu adalah kerajinan kerja sampai perubahan informal yang dilakukan karyawan dalam pekerjaan mereka. Artinya, adalah umum bagi karyawan untuk secara diam-diam memperluas cakupan pekerjaan mereka untuk menambahkan tugas yang ingin mereka lakukan dan menghapus tugas yang tidak ingin mereka lakukan. Yang ketiga, karyawan yang harus berpartisipasi. Karyawan tersebut harus memiliki kompetensi yang terdiri dari knowledge, ability, karakteristik lain, ras, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kepribadian, dan sudut pandang. Kompetensi pekerjaan. Sanchez, Prager, Wilson, Fishbisprint, Mullins, and Kimbrough menemukan bahwa karyawan berkinerja tinggi menghasilkan hasil analisis pekerjaan yang berbeda daripada karyawan berkinerja rendah. Ansarian dan Schultz menemukan bahwa perbedaan sedang dalam upaya fisik yang dilakukan oleh karyawan dengan berbagai tingkat keahlian. Dan keduanya, Landy, Passy, Friend, dan Watson menemukan bahwa karyawan yang lebih berpengalaman menilai tugas secara berbeda dari karyawan yang kurang berpengalaman. Namun, Malhood tidak menemukan adanya perbedaan peringkat analisis pekerjaan yang dibuat oleh karyawan dengan tingkat kinerja yang berbeda. Jika karyawan yang berkinerja lebih tinggi menghasilkan hasil analisis pekerjaan yang berbeda dari karyawan yang berkinerja lebih rendah, keputusan yang sulit harus dibuat mengenai karyawan mana yang akan disertakan dalam analisis pekerjaan. Ras, Amut, Kimbrough, Keller, Crawford, Smith, Cohen, Hurst, Green, Boyles, Landy, dan Passy melaporkan kecil tetapi perbedaan signifikan dalam cara pertahanan kulit putih dari Afrika Amerika memandang pekerjaan mereka. Misalnya, Landy dan Passy menemukan bahwa petugas polisi kulit putih lebih sering memberikan pertolongan pertama, dan petugas Afrika Amerika lebih terlibat dalam penyisiran dan penggerebekan terkait penggunaan narkotika secara luas. Tingkat pendidikan. Landy dan Passy menemukan bahwa petugas polisi dengan hanya ijazah sekolah menengah kurang terlibat dalam kegiatan pengadilan daripada rekan-rekan mereka yang lebih berpendidikan. Kepribadian. Susina Vasilopoulos dan Segal tahun 2005 menemukan bahwa kepribadian incumbent terkait dengan ciri-ciri kepribadian yang dinilai oleh incumbent penting untuk pekerjaan itu. Artinya, petahana extrovert menilai sifat-sifat seperti keramahan, kemampuan kepemimpinan, dan ambisi sebagai hal yang penting untuk pekerjaan itu, sedangkan petahana yang teliti menilai ciri-ciri seperti etos kerja dan perhatian terhadap detail sebagai hal yang penting. Demikian pula, Ford, Truxillo, Wang, dan Burr tahun 2008 menemukan bahwa ekstrovert dan orang-orang yang memiliki keramahan tinggi cenderung menaikkan peringkat tugas dan KSAO. Sudut pandang. Seharusnya tidak mengherankan bahwa orang-orang dengan perspektif yang berbeda tentang pekerjaan, misalnya incumbent, supervisor, pelanggan, yaitu menghasilkan hasil analisis pekerjaan yang berbeda. Misalkan juga seperti Muller dan Beckler menemukan bahwa pemegang jabatan atau kapten pemadam kebakaran dan supervisor mereka atau kepala pemadam kebakaran, wakil kepala pemadam kebakaran, dan kepala divisi menghasilkan peringkat tugas yang berbeda selama analisis pekerjaan polisi kapten kebakaran. Jenis kelamin. Landy dan Passy tahun 1991 menemukan kemungkinan perbedaan dalam cara pria dan wanita memandang pekerjaan mereka. Karena gender dikacaukan dengan pengalaman, mereka tidak dapat menarik kesimpulan yang pasti. Smith dan Cohen tahun 1999 menemukan bahwa manajer tingkat menengah laki-laki lebih sering terlibat dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan daripada rekan-rekan perempuan mereka. Ansarian dan Scott tahun 1997 tidak menemukan perbedaan dalam peringkat upaya fisik yang diberikan oleh petahana pria dan wanita. 4. Langkah apa yang dibutuhkan? Untuk menyiapkan analisa jabatan, tentunya harus mengetahui apa saja informasi yang dibutuhkan, seperti keputusan yang menyangkut tingkat spesifitas, keputusan dengan masalah formal dan informal, serta kelebihan dan kekurangan tugas. Langkah-langkah melakukan analisis jabatan. Yang pertama, identifikasi tugas yang dilakukan. Mengidentifikasi dimensi, pekerjaan utama dan tugas yang dilakukan untuk setiap dimensi.
alat dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan tugas, kondisi di mana tugas dilakukan. Informasi ini biasanya dikumpulkan dengan memperoleh informasi sebelumnya tentang pekerjaan itu, mewawancarai pemegang jabatan pekerjaan, mengamati kinerja, ataupun benar-benar melakukan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, tulis pernyataan tugas. Setelah tugas diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menulis pernyataan tugas yang akan digunakan dalam inventaris tugas dan dicantumkan dalam uraian tugas. Minimalnya, pernyataan tugas yang ditulis dengan benar harus berisi tindakan apa yang dilakukan dan objek di mana tindakan tersebut dilakukan. Seringkali pernyataan tugas juga akan mencakup komponen seperti di mana tugas selesai, bagaimana sudah selesai, mengapa sudah selesai, dan kapan hal ini dilakukan. Yang ketiga, nilai pernyataan tugas. Setelah pernyataan tugas telah ditulis, biasanya termasuk beberapa tugas. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tugas menggunakan sekelompok UKM untuk menilai setiap pernyataan tugas pada frekuensi dan pentingnya atau kekritisan tugas. Yang keempat, tentukan KSAO esensial. Mengidentifikasi KSAO yang diperlukan untuk melakukan tugas. KSAO biasa disebut dengan kompetensi dari Shipman DKK tahun 2000. Ya, di masa lalu, KSAO disebut spesifikasi pekerjaan atau job spec. Meskipun mungkin ada beberapa ketidaksepakatan di antara psikolog industri organisasi. Istilah KSAO, kompetensi, dan spesifikasi pekerjaan dapat digunakan secara bergantian dan tidak ada perbedaan nyata di antara ketiganya, selain istilah yang sedang populer. Ketika kompetensi dikaitkan dengan inisiatif dan rencana strategis, organisasi daripada tugas tertentu, prosesnya disebut pemodelan kompetensi. Yang kelima, memilih tes untuk menentukan KSAO. Menentukan metode terbaik untuk memanfaatkan KSAO yang dibutuhkan pada saat perekrutan. Metode ini akan digunakan untuk memilih karyawan baru dan termasuk metode seperti wawancara, pekerjaan sampel, tes kemampuan, tes kepribadian, cek referensi, tes integritas, biodata, dan assessment center. Teknik pengumpulan data untuk analisa jabatan. Di sini banyak poin-poin yang terdapat. Mari kita bahas. Yang pertama, ada angket dan kuesioner, yaitu merupakan pernyataan atau juga dengan pernyataan secara tertulis. Yang kedua, checklist, dengan mengecek tugas yang dikerjakan dari suatu pernyataan tugas-tugas yang menggambarkan jabatan. Yang ketiga tentu observasi, pengamatan visual yang dilakukan secara langsung terhadap para karyawan selama mereka melakukan pekerjaan. Yang keempat ada wawancara, metode bertanya dengan melalui tatap muka baik secara individu, kelompok, dan juga penyedia. Yang kelima, kombinasi, gabungan dari observasi, wawancara, dan juga checklist. Dan yang keenam terakhir, poinnya adalah buku catatan harian atau logs journal. Para karyawan diminta untuk melakukan pencatatan apa yang dikerjakan setiap harinya, beberapa waktu yang digunakan, kapan mulainya, kapan selesainya, dan tugas apa saja yang dikerjakan. Baik, selanjutnya adalah metode analisis pekerjaan lainnya. A. Metode memberikan informasi umum tentang aktivitas pekerjaan menggunakan strategi yang dibahas sebelumnya menghasilkan spesifik informasi tentang tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemegang jabatan di pekerjaan tertentu. Meskipun informasi rinci seperti itu ideal, memperolehnya bisa memakan waktu dan mahal. Sebagai alternatif, beberapa kuesioner telah dikembangkan untuk menganalisis pekerjaan pada tingkat yang lebih umum. Analisis umum ini menghemat waktu dan uang, dan memungkinkan pekerjaan menjadi lebih mudah dibandingkan satu sama lain daripada jika digunakan wawancara, observasi, partisipasi pekerjaan, atau analisis tugas. B. Kuesioner analisis jabatan.
Kuesioner analisis jabatan atau PAQ adalah instrumen terstruktur yang dikembangkan di Universitas Purdue oleh McCormick, Jenneret, dan McCann 1972, dan sekarang tersedia dari layanan PAQ di Bellingham, Washington. PAQ berisi item yang diatur ke dalam 6 dimensi utama: input informasi, proses mental, hasil kerja, hubungan dengan orang lain, konteks pekerjaan, dan variabel terkait pekerjaan lainnya seperti jadwal kerja, gaji, dan tanggung jawab. C. Profil struktur pekerjaan. Sebuah versi revisi dari PAQ dikembangkan oleh Patrick dan Moore 1985. Perubahan besar dalam revisi yang disebut profil struktur pekerjaan atau JSP termasuk konten item dan gaya. Item baru untuk meningkatkan kekuatan diskriminatif dimensi intelektual dan pengambilan keputusan dan penekanan pada memiliki analisis pekerjaan daripada petahana menggunakan JSP. D. Inventarisasi elemen pekerjaan. Instrumen lain yang dirancang sebagai alternatif PAQ adalah inventarisasi elemen pekerjaan atau JEI, dikembangkan oleh Cornelius dan Haeckel 1978. JEI berisi item dan memiliki tingkat keterbacaan yang sesuai untuk karyawan dengan hanya pendidikan kelas 10. Cornelius, Haeckel, dan Sackett 1979. Penelitian yang membandingkan JEI dengan PAQ menunjukkan bahwa skor dari masing-masing metode sangat mirip. Menurut Harvey, Friedman, Haeckel, dan Cornelius 1988, dengan demikian JEI dapat menjadi pengganti yang lebih baik untuk PAQ yang sulit dibaca. E. Analisis pekerjaan fungsional. Analisis pekerjaan fungsional (FJA) dirancang oleh Fine 1955 sebagai metode cepat yang dapat digunakan oleh pemerintah federal untuk menganalisis dan membandingkan ribuan pekerjaan. Pekerjaan yang dianalisis oleh FJA dipecah menjadi persentase waktu yang dihabiskan pemegang jabatan untuk 3 fungsi: data, informasi, dan ide, orang, klien, pelanggan, dan rekan kerja, dan benda, mesin, peralatan, dan peralatan. Seorang analisis diberikan 100 poin untuk dibagikan ke 3 fungsi. Poin biasanya diberikan dalam 5 kelipatan dengan masing-masing fungsi menerima minimal poin. F. Metode pemberian informasi tentang alat dan perlengkapan, inventaris komponen pekerjaan. Untuk memanfaatkan kekuatan PAQ sambil menghindari beberapa masalah, Banks, Jason, Stafford, dan Ward mengembangkan inventaris komponen pekerjaan, JCI, untuk digunakan di Inggris. IHSG terdiri dari lebih dari 400 pertanyaan yang mencakup 5 kategori utama: peralatan dan perlengkapan, persyaratan persepsi dan fisik, persyaratan matematika, persyaratan komunikasi, serta pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Ini adalah satu-satunya metode analisis pekerjaan yang berisi bagian rinci tentang peralatan dan perlengkapan. G. Metode pemberian informasi tentang lingkungan kerja. Untuk memperoleh informasi tentang lingkungan kerja, seorang analisis pekerjaan mungkin menggunakan AET. AET dikembangkan oleh Jerman oleh Rohmer dan Landau 1983. AET adalah 216 item kuesioner standar yang menganalisis pekerjaan di sepanjang dimensi. Meskipun AET tanpa cache menjadi metode yang menjanjikan untuk memperoleh jenis informasi analisis pekerjaan tertentu, belum ada cukup penelitian yang dipublikasikan untuk menarik kesimpulan nyata. H. Metode pemberian informasi tentang kompetensi, jaringan informasi ketenaga kerjaan. 1. Jaringan informasi kerja, ONET, adalah sistem analisis pekerjaan nasional yang dibuat oleh pemerintah federal untuk menggantikan Dictionary of Occupational Titles, DOT, yang telah digunakan sejak 1930. ONET merupakan kemajuan besar dalam memahami sifat pekerjaan, sebagian besar karena pengembangannya memahami bahwa pekerjaan dapat dilihat pada 4 tingkatan, dari ekonomi, organisasi, pekerjaan, dan individu. 2. Teknik insiden kritis, NS Teknik Insiden Kritis, CIT, dikembangkan dan pertama kali digunakan oleh John Flanagan dan mahasiswanya di University of Pittsburgh pada akhir 1940 dan awal 1950. CIT digunakan untuk menemukan insiden aktual dari perilaku pekerjaan yang membuat perbedaan antara berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan kinerja. Menurut Flanagan tahun 1954. 3.
inventaris komponen pekerjaan. Selain informasi tentang alat dan perlengkapan yang digunakan dalam pekerjaan yang telah dibahas sebelumnya, JCI juga memberikan informasi tentang keterampilan persepsi, fisik, matematika, komunikasi, pengembalian keputusan, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya ada survei analisis pekerjaan Fleischmann. Berdasarkan lebih dari 30 tahun penelitian, survei analisis pekerjaan Fleischmann atau FJS membutuhkan pemegang jabatan atau analis pekerjaan untuk melihat serangkai kemampuan dan untuk menilai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Penilaian ini dilakukan untuk masing-masing 72 kemampuan dan pengetahuan. FJS mudah digunakan oleh pemain lama atau analis terlatih dan didukung oleh penelitian bertahun-tahun. Keuntungannya dibandingkan TTA adalah lebih rinci dan tersedia secara komersial. Selanjutnya ada inventarisasi kemampuan adaptasi pekerjaan atau JAI. JAI adalah inventaris item 132 yang dikembangkan oleh Polakos, Arad, Donovan, dan Plamondon yang memanfaatkan sejauh mana pemegang jabatan pekerjaan perlu beradaptasi dengan situasi di tempat kerja. JAI memiliki 8 dimensi, yaitu menangani keadaan darurat atau situasi krisis, menangani stres kerja, memecahkan masalah secara kreatif, berurusan dengan situasi kerja yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, mempelajari tugas kerja, teknologi dan prosedur, mendemonstrasikan kemampuan beradaptasi antar pribadi, mendemonstrasikan kemampuan beradaptasi budaya, dan mendemonstrasikan kemampuan beradaptasi yang berorientasi fisik. Dan yang terakhir adalah formulir persyaratan jabatan terkait kepribadian, atau disebut juga dengan PPRF. Metode ini dikembangkan oleh Reimart, Smith, dan Guyon untuk mengidentifikasikan tipe kepribadian yang dibutuhkan untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. PPRF terdiri dari 107 penyadapan item, 12 dimensi kepribadian yang termasuk dalam dimensi kepribadian 5 besar, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, keterbukaan, keramahan, dan stabilitas emosional. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan, PPRF dapat diandalkan dan menunjukkan harapan sebagai instrumen analisis pekerjaan yang berguna untuk mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada sumber informasi untuk menyusun uraian jabatan. Di antaranya ada supervisor dan pemegang jabatan, analisis pekerjaan dan observer yang terlatih, dan juga karyawan yang pernah melaksanakan jabatan tersebut. Untuk supervisor dan pemegang jabatan, mereka dapat memberikan informasi mengenai tugas atau kebutuhan suatu jabatan, karena mereka dianggap ahli dan berpengalaman dalam bidang jabatan tersebut. Biasanya, mereka akan menjelaskan informasi tentang jabatan ini dengan interview atau pengisian kuesioner analisis pekerjaan. Untuk analisis pekerjaan dan observer yang terlatih, para observer membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan dan menerjemahkan pengalaman karyawan dan tugasnya yang diperoleh selama observasi ke dalam sebuah analisis pekerjaan. Sehingga dengan itu, para observer dapat mengetahui informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan dalam menjalankan suatu tugas pada bidang jabatan tertentu. Dan untuk karyawan yang pernah melaksanakan jabatan tersebut, biasanya dapat menjelaskan informasi mengenai apa yang harus dilakukan, tugas apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya kepada orang yang baru pada jabatan tersebut. Kesimpulan dari materi analisis jabatan yaitu, analisa jabatan adalah proses mengumpulkan, menganalisa, dan juga menyusun informasi mengenai komponen, karakteristik, dan persyaratan dari sebuah jabatan. Dalam melakukan analisa, diperlukan persiapan dan juga metode atau teknik yang harus digunakan. Untuk persiapan analisa jabatan juga harus mengetahui siapa yang akan dianalisa, karyawan yang berpartisipasi, dan juga informasi yang dibutuhkan dalam melakukan analisa. Selain itu, untuk mengetahui informasi apa saja mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam suatu jabatan, bisa didapat oleh supervisor, observer, pemegang jabatan, analisis pekerjaan, dan juga karyawan yang pernah berada di posisi tersebut. Untuk referensi, kami mengambil dari buku Amott yang berjudul Industrial Organization Psychology, An Applied Approach, USA Thomson Higher Education. Sekian dari materi kami hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semua.